wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum materi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Arif, Ya, ada. Evi Ulfa, hadir. Fitria, Hadir Bu. Lumatul Muniro, Hadir Bu. Multasia Prilia, Hadir. Muhlis, Hadir. Fatmawati, Hadir Bu. Subir, Bu. hadir. Syekhul Rizal, Hadir, Bu. Talia Anjani, Saya. Turmudi, Ada, Bu. Nuriski Tera. Ya. Semangat ya? Semangat, Bu. Ya, karena masa depan adalah milik kita yang menyiapkan hari ini. Jadi belajar yang semangat ya. Pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang APBN. Apa pengertiannya, fungsi dan tujuannya, dan sumber-sumbernya dari mana. Jadi fokus ke depan dan simak dengan baik ya. Ya, Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islahiyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Di video ini, Ibu akan menjelaskan tentang APBN, apa itu APBN, fungsi-fungsi APBN apa, tujuan APBN, dan sumber-sumber penerimaan negara dari mana. Ada yang tahu apa itu APBN? APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi, kalau berbicara tentang APBN, kata kuncinya itu adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Oke, jadi APBN ini adalah daftar ya atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Fungsi-fungsi APBN itu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi ini adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi anggaran pada sektor-sektor yang telah ditentukan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya untuk perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan, membangun terminal, dan juga stasiun kereta api. Oke. Jadi fungsi APBN yang pertama itu adalah fungsi alokasi. Jadi penerimaan negara itu dibagikan pada sektor-sektor yang sudah ditentukan. Misalnya tadi seperti perbaikan jalan, itu anggarannya dapat dari mana? Dari APBN ya, seperti pembangunan seperti stasiun kereta api, pembangunan terminal ya untuk kepentingan-kepentingan umum. Bisa dipahami? Bisa. Untuk fungsi APBN yang kedua, yaitu fungsi distribusi. Di fungsi ini, penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan juga dana pensiun. Ya. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi distribusi. Jadi selain digunakan untuk kepentingan umum yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu dibagikan lagi, ditransfer lagi pada masyarakat dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk subsidi. Ada BLT, ya kan? Ada kan? Ada PKH. Ya, itu bantuannya dari mana? Kok bisa pemerintah mengasih? Nah, itu bantuannya dari APBN anggarannya, ya. Paham? Fungsi APBN yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, di mana adanya APBN dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Misalnya, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak.
Dengan begitu, jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu gunanya untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Misalnya seperti tadi, harga barang dan jasa naik. Nah, apa yang dapat dilakukan pemerintah upayanya? Nah, salah satunya itu untuk menaikkan pajak upayanya. Karena dengan menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar itu akan berkurang, terus harganya bisa normal lagi. Ya. Setelah Ibu tujuannya. menjelaskan tentang fungsi-fungsi APBN, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan APBN. Tujuan APBN yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, itu dapat mengurangi kesenjangan sosial. Karena kemiskinan juga akan berkurang, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Juga, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Untuk sumber-sumber penerimaan negara, Jadi tujuannya apa Bu APBN ini Bu? Nah, tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat ya. Dan juga dengan adanya APBN ini, pemerintah itu memiliki gambaran yang jelas tentang penerimaannya dari mana, berapa, terus pengeluarannya berapa. Ya, paham ya? Ya. Bu. yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak yaitu migas, non-migas yaitu yang berkaitan dengan pertambangan, contohnya seperti batu bara, laba badan layanan umum seperti rumah sakit atau universitas, laba BUMN, dan juga dari hibah. Baik. Di sini kok bisa pemerintah itu memberikan anggaran sebanyak itu, misalnya digunakannya itu. Nah, jadi sumber-sumber penerimaannya itu yang dikeluarkan tadi untuk kepentingan umum ya, untuk BLT, untuk bantuan, itu sumber-sumber penerimaannya itu dari pajak, yang kedua dari non pajak, dan yang ketiga dari hibah. Ya. Pajak misalnya kalian pergi ke mall ya, belanja atau minimarket ya, tanpa kalian sadari barang yang tertera di erak itu kan ketika kita membayar dan harga yang tertera di erak itu kan beda. Nah, tanpa kita sadari itu kita sudah terkena yang namanya pajak. Pajak apa? Pajak PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Ya, bisa dipahami? Terus yang kedua yaitu non pajak. Non pajak itu berupa apa? Ada migas, ada non migas. Contohnya apa? Batu bara. Terus yang ketiga yaitu dari hibah. Ya, ada yang tahu apa itu hibah? Hibah? Hadiah. Ya, hibah itu adalah hadiah, penerimaan yang diterima oleh negara tanpa memberikan balasan, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Paham semua? Paham. Gak ada yang ditanyakan? Sudah paham berarti ya? Oke, kalau sudah paham Ibu kasih sedikit pertanyaan. Kan tadi sudah paham. Ya, ada yang tahu? Tadi sudah Ibu jelaskan APBN itu apa? Anggaran pendapatan negara. Ya, anggaran pendapatan dan belanja. Negara. Ya, 100 untuk Arif. Berarti kau subas ya Bu? Kau subas berarti ya? Ya usah, kan itu cuma tambahan nilai. Ya. Oke, sebelum pulang Ibu kasih oleh-oleh dulu ya buat kalian ya. Karena kalian tadi sudah paham, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu nanti kalian bentuk kelompok ya. Di sini ada 12 mahasiswa kan ya? Iya. Nah, 12 siswa jadi bentuk jadi 4 kelompok. Isi 3 orang. Ya. Tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya itu adalah silahkan kalian cari informasi tentang APBN, mau cari di mana saja, terserah kalian. Mau cari di internet, boleh, mau cari di buku, boleh. Terus kalian catat, kemudian minggu depan kalian presentasikan, ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar ya. wabarakatuh.